tunggu saja koreksiannya. Sebenarnya lebih bagus tadi buy on weakness ya. Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silahkan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik. Untuk kali ini kita akan membahas yaitu emiten-emiten yang memang hari ini akan kita review juga ya. Contohnya itu nanti ada beberapa saham yang memang masih menarik dan ini bisa diperhatikan untuk beberapa hari ke depan juga. Nah, yang pertama ini akan bahas yaitu dari IHSG ya. Saya review IHSG hari ini. IHSG ini rebound lagi teman-teman ya, hal ini karena memang kita tahu ya pada pembukaan sesi pertama itu memang ditutup minus ya, bahkan lebih dari 1, sekian persen ya, dan hari ini ditutupnya cuman 0,04% yang hari ini adalah rebound ya. Jadi ini ditutup dengan candle hijau meskipun IHSG-nya minus 0,04% tapi ini ditutup hijau ya. Dan untuk IHSG ini tutup di 7132. Nah, kemana arah hari ini IHSG sebenarnya? Nah, hari ini kenapa minus? Sebenarnya pembukaannya minus karena memang dari hasil Jackson Hole atau simposium ini, Presiden The Fed ini menyatakan akan mendukung kenaikan suku bunga yang memang akan lebih agresif, mengingat inflasi ini kan di tahun ini juga sudah cukup tinggi, bahkan sampai tahun depan ini masih akan lebih hawkish atau memang akan menaikkan suku bunga terus ya. Dan ini yang memang menyebabkan investor juga ya kurang suka ya sebenarnya. Makanya di Amerika Serikat sendiri ya, untuk pasar global sendiri ditutup merah ya, namun berbeda dengan IHSG. Kenapa? Karena memang sebenarnya kan kita tahu bersama bahwa IHSG ini kan masih cukup cukup bagus sebenarnya pergerakannya, namun memang tetap kita waspada dan berhati-hati ya. Kita bisa pilih saham-saham yang memang masih cukup menarik. Nah, langsung saja saya bahas di sini. IHSG ini bergerak masih ranging ya di area seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya juga, dia akan bergeraknya zigzag ya, meskipun hari ini dia ditutup di bawah 7084 tapi dia bergerak lagi, dia balik lagi nih ke arah MA20 nya ke atas, dan ini masih cukup atraktif sebenarnya pergerakannya ya hari ini karena rebound, tetap terkoreksi tapi memang dia rebound juga. Nah, ini pergerakannya nanti akan sideways terlebih dahulu seperti ini. Nah, langsung saja nih saya ke saham yang memang masih cukup menarik dan akan diperhatikan ya untuk beberapa minggu atau beberapa hari ke depan ya. Saya akan membahas dari yang pertama itu adalah dari saham Adaro. Nah, Adaro hari ini kita lihat penutupan hari ini 1,5% ditutup. Ini cukup menarik sebenarnya pergerakan hari ini karena memang Adaro ini naik di 3427-nya. Ini sudah dibahas juga ya di grup juga. Nah, untuk Adaro di sini menutup gap yang ada di area sini ya, di tanggal berapa nih? Di tanggal 10 bulan 6 ya, ini ditutup gapnya hari ini. Dan kita lihat nih Adaro gimana pergerakannya. Selama dia masih kuat dan dia membentuk high-nya kembali seperti ini, dia masih akan bergerak naik juga ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk pergerakan Adaro secara tren memang dia masih jangka pendek, dia masih mengarah ke atas ya, atau memang dia naik ya seperti ini trennya. Nah, untuk area resistnya ada di mana? Resistnya untuk Adaro ini masih berpotensi naik ke 3690. Di area ini sebagai area resistennya. Nah, jadi teman-teman silakan ya untuk yang punya ini boleh di hold. Bagi yang belum punya, saran saya boleh ambil, tapi tunggu dulu ya, tunggu di mana? Yaitu break di 3470. Nah, ketika dia break dan dia naik lagi dan membentuk high-nya kembali dia pada hari esok, teman-teman boleh ambil. Tapi kalau memang dia esok hari ada koreksian wajar ya teman-teman, selama dia tidak turun dari low-nya hari ini, teman-teman masih boleh ambil buy on area weakness atau memang buy on dekat dengan area support ya. Lebih lagi kalau memang mau tunggu ya di 3250, tapi ini secara jangka pendek dia masih berpotensi akan menguat ya. Silakan catat untuk area resist dan supportnya, teman-teman silakan catat ya. Dan untuk berikutnya
saya akan bahas yaitu dari saham PTBA. PTBA sendiri ini sudah dibahas juga sebenarnya beberapa waktu lalu, dan di grup juga ini ada chart yang teman-teman bisa analisa sendiri sebenarnya, yaitu dari bot. Jadi bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram ya, ini teman-teman bisa request sendiri dengan menu yaitu bot Dento Chart Akademik, yang memang langsung bisa di request ya kapanpun, yaitu ini aktif selama 24 jam ya. Nah, kita bahas lagi di sini. Untuk saham PTBA gimana? Dalam jangka pendek dia berpotensi menguji area resisten di 4630 ya, ini sebagai area resistennya, dan ini sebenarnya terdampak bagus ya oleh karena adanya sentimen dari India yang memang membutuhkan coal atau membutuhkan batu bara yang memang cukup bagus ya. Salah satunya ini dari PTBA yang memang diuntungkan sebenarnya karena memang dia berplat merah juga. Nah, kita lihat di sini untuk supportnya ada di mana? Dari menu MA di sini ya, kalau saya gambarkan di sini secara jangka pendek ya, MA 20 atau 4200 ini sebagai area support ya. Jadi kalau teman-teman punya di modal bawah di area sini, misalkan di 4150 atau bahkan di area bawah, ini masih boleh di hold selama dia memang masih cukup atraktif untuk naik. Teman-teman boleh holdnya. Yang penting tahu batas bawahnya ada di area mana. Nah, batas bawahnya ada di area 4150 sampai di 4200. Nah, ini supportnya. Kalau memang dia turun dari 4200, teman-teman mau cut loss, misalkan cut loss atau memang mau realisasikan keuntungan ya boleh saja. Yang penting dia tidak turun di 4150 di area sini. Nah, untuk area resistennya dalam jangka pendek di 4630 ya, ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Ini masih memungkinkan selama harga call memang masih cukup tinggi. Ini teman-teman masih boleh ditradingkan saja. Dan untuk PTBA hanya untuk trading. Nah, RSI-nya di sini 62, artinya dia memang masih bergerak naik, dan Bandarwik di sini masih masuk ya. Silakan dicermati. Ini saya review untuk cepat saja karena memang ada beberapa saham yang memang akan dibahas. Nah, berikutnya itu ada saham ITMG. ITMG kita lihat hari ini bergerak naik 2,7%, ditutup di 39.550. Nah, ITMG ini sebenarnya cakep ya karena memang dia naik ke atas seperti ini di atas MA20-nya, dan ini untuk area jangka pendek ini berpotensi menyentuh area 40.000 dan ini masih bisa sebenarnya ke area sini ya 40.670. Nah, di area sini dia masih bisa menyentuh. Kalau dia breakout ini masih boleh nih teman-teman untuk lihat ya. Kalau memang dia breakout ya tentunya ini masih cukup menarik, tapi sampai mana nanti untuk resisten selanjutnya. Nah, kalau teman-teman mau tanya seperti itu nanti bisa di grup Telegram kita bahas secara real time juga ya. Dan untuk Bandarwik di sini memang masih masuk ya, disertai RSI juga dia mengarah ke atas. Volume hari ini di atas rata-rata. Jadi ini ITMG masih boleh dilirik juga ya. Ini cukup menarik pergerakannya juga. Nah, berikutnya itu ada saham INDY. Nah, INDY juga sama nih sebenarnya untuk pergerakan hari ini, cuman berbeda dari saham-saham call lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini Indi ini pergerakannya memang hari ini minus 1,5%. Nah, namun dia bertahan di area support. Nah, supportnya ada di mana? Support ada di 2600. Nah, kalau dilihat dari seperti ini, dia bertahan di area support. Nah, ini berpotensi ke 2760. Tapi ingat ya, kalau teman-teman belum punya, saran saya wait and see terlebih dahulu. Tunggu saja dia break di 2760. Tapi bagi teman-teman yang sudah punya misal modal bawah seperti ini di area 2200 misalkan, ya ini boleh hold enggak? Ya boleh saja selama dia tidak turun dari support dan dia tidak membentuk downtrendnya atau memang dia patah ya, ini teman-teman masih boleh hold. Nah, kalau saran saya juga ya bagi yang belum punya, kita wait and see, dan nanti ya ini dalam jangka pendek ya potensinya ke 3150. Tapi apakah bisa dicapai dalam waktu minggu ini atau tidak? Nah, kita lihat kembali lagi nanti dibahas secara real time juga di grup ya. Tapi ingat ya, kalau yang belum punya, saran saya wait and see terlebih dahulu untuk saham INDY. Berikutnya itu ada saham lainnya yang memang hari ini cukup menarik juga, yaitu ada saham Harum. Nah, Harum ini pergerakannya kalau teman-teman lihat ya, ini di menu 0 atau di chart di sini, untuk Harum dia
mencoba menembus area trendline. Nah, dia keluar area trendline seperti ini, potensi ini masih bisa menguat dalam jangka pendek ya, potensinya ke 1840, bahkan kalau memang dia masih kuat dan cakep ini berpotensi ke 1950. Ini untuk saham Harum, silakan catat untuk supportnya di 1575. Nah, tapi kalau memang ini supportnya kejauhan ya, teman-teman bisa naikkan supportnya. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya ada di 1730 kalau dia breakout tentunya. Nah, kalau kita gunakan garis trendline itu supportnya ada di 1700. Nah, ini silakan catat, sesuaikan dengan support area resistennya. Nah, kalau kita lihat di sini ya jelas ya, di area MA ini ada banyak resisten pendek yang memang harus ditembus terlebih dahulu. Dan Bandarwik hari ini masuk, RSI-nya dia mengarah ke atas, artinya dia akan berusaha untuk melanjutkan kenaikan kembali. Nah, untuk Harum seperti ini analisanya, saya analisis cepat saja juga ya, dan teman-teman bisa analisis juga nanti secara mandiri menggunakan bot sahamnya. Nah, berikutnya itu ada saham Raja. Nah, hari ini Raja naik terus dan membentuk dia koreksian. Sebenarnya ada beberapa semenjak dia naik tinggi dia koreksian terus dan ini membentuk area sideways. Nah, pertanyaannya gimana nih untuk saham Raja? Nah, kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya pergerakannya belum cukup menarik, tapi ini boleh di watchlist atau dipantau terlebih dahulu. Selama dia memang masih bergerak dalam support ya, supportnya itu di area sini di 885, ini teman-teman masih boleh pantau. Nah, untuk kalau teman-teman mau buy, strateginya tunggu saja di 980. Kalau dia breakout di 980, teman-teman boleh buy. Tapi kalau belum breakout, teman-teman ini saran saya wait and see terlebih dahulu. Dalam jangka pendek dia masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dan menguji resisten di 1135 ya. Jadi ingat strateginya buy 980 plus ya ke atas. Jadi kalau memang belum 980 ini masih berpotensi untuk melanjutkan pelemahan ya. Bahkan kalau dia breakdown dari 885 ini berpotensi ke 750-an di area sini atau 747 ya di area sini. Nah, untuk volume hari ini rata-rata juga RSI-nya ini yang memang masih bergerak ya dalam ini masih ya sideways saja seperti ini. Jadi memang ini boleh di watchlist saja belinya kalau dia breakout di 980, ada potensi ke 1173. Nah, untuk Bandarwik di sini memang masih masuk juga ya. Jadi ini boleh nih untuk dipantau saja terlebih dahulu ya beberapa hari ke depan ya. Kalau memang saham batubara masih cukup menarik atau bagus, ini boleh jadi pantauan juga ya untuk watchlistnya. Nah, ini untuk saham Raja. Berikutnya itu ada saham Pegas ya. Hari ini Pegas melanjutkan kenaikan. Nah, kenaikan ini sampai mana kalau teman-teman lihat di sini untuk Pegas ya. Ini dalam jangka pendek masih bisa naik sebenarnya ke area 2020 seperti yang sudah saya jelaskan juga. Nah, meskipun hari ini di opennya itu low-nya itu di open di 1890. Namun ini open ya di area sini dan low-nya di 1890. Jadi dia memang dibukanya langsung turun ke bawah dan di sini ada rebound ya. Kalau teman-teman lihat hari ini Pegas dibukanya merah namun ditutupnya hijau, ini ya memang karena masih ada kenaikan. Nah, kalau seperti ini gimana? Bagi yang sudah punya ini boleh di hold terlebih dahulu dalam jangka pendek menguji 2020. Nah, untuk teman-teman yang memang belum punya gimana? Teman-teman yang belum punya, saran saya jangan kejar harga. Tunggu saja koreksiannya. Sebenarnya lebih bagus tadi buy on weakness ya, yang di hari ini di low-nya itu di 1890 buy on weakness itu sebenarnya. Tapi karena mungkin teman-teman takut ya adanya panic selling seperti hari ini juga yang terjadi karena pasar merah juga ya, ini apa salahnya teman-teman mau mencoba menunggu kembali ya, boleh saja nanti di area 1860 di area sini sebagai area support. Jadi kalau memang dia nyentuh di area sini ya potensi dia akan bergerak ke bawah terlebih dahulu. Jadi nanti tunggu saja koreksinya di area sini ya. Ini untuk saham Pegas ya. Dan untuk berikutnya ini ada garis MA-nya juga ya. Garis MA-nya memang masih mengarah ke atas seperti ini. Jadi
ya ini memang masih bergerak dalam tren naiknya juga ya. Kalau dilihat dari Fibonacci juga sama nih di sini. Dia masih bergerak dalam tren naik dan berpotensi ke 2079 nih kalau pakai Fibonacci di sini ya. Ini untuk saham Pegas. Silakan catat support and resistennya dan strateginya seperti apa. Ingat, supportnya di 1860 bagi yang sudah punya. Kalau turun dari 1860 atau 1835 ini berpotensi ini akan turun ke bawah. Jadi boleh realisasikan keuntungan terlebih dahulu, nggak apa-apa ya. Ini untuk saham Pegas. Berikutnya ada saham Energen atau energi ya. Ini yang sering saya sebut juga. Di sini untuk energi ini sudah dibahas juga ya di beberapa video sebelumnya atau di video lalu. Ini bagaimana yang memang belum punya ya, misalkan hari ini mau buy, gimana nih untuk saham energi. Nah, dalam jangka pendek dia berpotensi ke area range 300-an ya, di area sini. Nah, ini kemungkinan dia akan bergerak sideways terlebih dahulu. Nah, sideways-nya itu di teritori sini sebenarnya ya, lebih cakep ya teman-teman. Ini pergerakannya nanti akan sideways seperti ini. Kemudian turun lagi seperti ini, dia membentuk sideways-an terlebih dahulu. Tapi ini teman-teman bisa manfaatkan ya. Trading on sideways ini boleh saja karena range-nya ini masih bagus ya di area 250 sampai di 300. Jadi kalau memang teman-teman mau beli ya ini boleh-boleh saja. Nah, kemungkinan esok hari ini ada tekanan jual karena memang sudah investor lain tuh punya modal dari bawah. Tapi teman-teman mau trading ya monggo-monggo saja, bisa buy high and sell high atau tunggu koreksiannya saja, boleh saja ya. Silakan dicermati area supportnya ada di mana. Supportnya di 250-an ya. Ini dalam jangka pendek. Kalau memang mau tunggu sekalian retracement ya boleh-boleh saja, silakan ya. Ini boleh dicermati juga. Dan Bandarwik hari ini masuk, volumenya hari ini juga ini masih ada, namun ini volumenya turun ya. Candle naik, volume turun, artinya ada divergen, tapi ini masih dalam 3 hari ya. Tunggu saja area supportnya, tunggu saja koreksiannya kalau teman-teman mau masuk. Dan untuk RSI-nya juga dia masih ke area 50-an ke atas. Jadi ini akan menguji area RSI atau tren RSI-nya terlebih dahulu sebelum dia lanjut kenaikan. Nah, ini untuk saham Energen. Silakan catat support and resistance-nya, strateginya bagi yang sudah punya boleh hold, yang belum wait and see, buy on retracement ya. Nah, ini untuk saham energi. Berikutnya ada saham ESA. ESA juga ini hari ini minus 1,2% ya. Sebenarnya kan ESA ini sudah naik ya beberapa hari ini. Terlihat di sini dia sudah naik dan ini sudah dibahas juga di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum punya gimana strateginya? Nah, saya coba di sini untuk delete dulu ya untuk studiesnya atau memang coret-coretannya. Di sini saya tambahkan coret-coretannya. Jadi support jangka pendek itu di sini ya, di area 1030-an, di area sini sebagai area supportnya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, dia sempat kemarin dia BO atau breakout, namun dia terkoreksi. Nah, seperti ini terkoreksi gimana? Apakah ini teman-teman boleh buy atau tidak? Nah, sebenarnya kalau tadi terkoreksi ya ini wajar saja karena memang sudah naik tinggi. Nah, yang pertama kalau teman-teman lihat candlenya ini kan masih di inside bar pattern atau memang candle yang hari ini masih di dalam candle yang hari kemarin. Artinya ini belum breakdown. Jadi ini boleh teman-teman masih watchlist untuk esok hari juga ya, untuk beberapa hari ke depan. Dalam jangka pendek dia bisa menguji area 1350-an. Nah, untuk supportnya ada di mana? Support di 1185. Ini jangka pendek. Tapi kalau mau nunggu supportnya lagi itu ada di 1090-an ya. Di area sini 1090 sampai 1095 itu di garis MA20 ya. Silakan catat untuk area support resistennya. Jadi kalau nanti dia ada koreksian ke 1095 ini wajar saja ya. Kalau teman-teman mau buy ya tunggu di area sini, atau esok hari kalau dia ada naik nembus candle di high-nya di 1230. Ingat ya teman-teman, kalau dia nembus candle di 1230, ini saya tambahkan garis pendeknya, ini warna merah, bedain ya. Kalau dia nembus 1230 teman-teman boleh buy. Tapi kalau dia nggak nembus atau dia nggak breakout, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Nah, ini untuk strateginya dari saham ESA.
Berikutnya ada TAPG. Nah, TAPG ini hari ini ditutup minus ya. Bukan minus sih sebenarnya, karena memang dia hari ini dibukanya di bawah namun candlenya merah, dan ini sempat naik ya, high-nya itu di 750 karena opennya itu di 750 ya, dan dia sempat turun ke bawah nih, sorry, jadi candlenya ini merah kenapa, karena memang opennya di 750 namun dia turun ya, turun ke bawah karena ada panic selling. Ini biasa, hal seperti ini biasa. Dan hari ini yang cantiknya itu ditutup di 740 ya. Selama dia masih berada di atas 740, ini teman-teman masih boleh hold. Tapi kalau dia turun dan dia membentuk low barunya, ya ini dia berpotensi akan sideways kembali. Nah, dalam jangka pendek ini boleh di watchlist juga sebenarnya untuk saham TAPG ya. Dan untuk area resistennya ada di mana? Area resisten ada di 820. Jadi kalau gunakan garis tren di sini, dia memang masih mengarah ke atas seperti ini ya. Jadi silakan dicermati untuk support resistennya dan strateginya seperti apa. Untuk support di 6700 ya, kalau memang sudah punya di modal bawah, teman-teman jagain di 740. Selama dia bertahan di 740, ini teman-teman masih boleh koleksi. Tapi kalau memang dia sudah turun, teman-teman ya wait and see terlebih dahulu ya. Resist di 820. Nah, ini untuk saham TAPG.